الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الربيع من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك ببصره في شرف في مقامه العظيم أن توحدنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أسرعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا مما نصر هذا الحبيب وواضر ووله وظاهر وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كلنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، ودمرية الدين القوم في جميع أقدار منصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة منصورة، واكسب اللهم كرمة المكرومين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر مدك عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، واقتل الأدلة بالحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وشرك في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes tes satu. Cek satu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mana masih berada di luar agar kiranya memasuki masjid kita ini. Sepanjangnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para tuan guru, ustaz wal ustazah, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Telunjirah serta jajaran dan perangkatnya, seterusnya yang sama-sama kita hormati Ketua BPD Tambun serta anggota, seterusnya yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, dan seterusnya yang sama-sama kita muliakan. Pada hari ini penceramah kita yang berasal dari Kalimantan Banjar, yakni Tuan Guru Novel Arni Al-Ansori, insyaallah akan mengisi tausiah kita pada hari ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi jelang siang yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tertib acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal 5 Oktober 2022 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1440 Hijriah di Masjid Nurul Iman dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Nurlis SPD. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا آخرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara nulis. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang selanjutnya. Sambutan dari panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh saudara Marzuki SPD. Kepadanya dipersilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang-orang tua kita, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para guru-guru kita, guru mengaji dan kelompok maulid faksi, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tulujirah dan Ibu PKK Desa Tulujirah yang juga berkesempatan pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan penceramah kita pada hari ini, yaitu Tuan Guru Muhammad Naufal Arni Al-Ansari. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama memenuhi undangan di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam talabullah kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan hadirin yang dirahmati Allah, di sini kami mewakili daripada panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang telah kiranya menghadiri acara kami pada hari ini. Dan seterusnya juga kami mewakili dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Parit 8 ini, lebih khususnya yang telah membantu acara ini dari awal sampai akhir. Dan seterusnya juga kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam acara kami ini mungkin terdapat kejanggalan, kesalahan atau yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami atas panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada para panitia, masyarakat Parit 8, para pemuda yang telah bekerja dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan Bapak dan Ibu, amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian Tuan Guru kita nanti. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan beliau itu juga berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan Tuan Guru Naufal Arni Al-Ansari. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرجة الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الآخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, di pagi menjelang siang hari ini, kita dikumpulkan Allah dalam suatu perkumpulan yang mana perkumpulan ini menghamburkan para malaikat. Malaikat dari langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Aras, sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat berhamburan. Lalu malaikat bertanya, wahai Jibril, apakah ini hari kiamat? Kata Jibril, aku juga tidak tahu apakah ini hari kiamat. Lalu diutuslah malaikat turun ke dunia. Sekalinya ada berkumpulan umat Nabi Muhammad mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sini atau di mana saja berada, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni Allah. Dosa kedua orang tuanya, dosa guru-gurunya, dosa anak kawan sahabat kita semua, jiran tetangga kita semua, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin orang yang berkumpul 40 orang, satu orang yang mustajab doa. Alhamdulillah yang hadir pada hari ini lebih 10.000 orangnya, campur malaikat. Amin. Urus sedikit ayat lah, cuma insyaallah sampai ayat ini. Bangun guring tahajud lalu ayat. Nah, peristiwa maulid ini banyak di mana-mana. Alhamdulillah di sini diadakan maulid, kita bisa berhadir. Rasa-rasanya ulun pernah ke sini 5 tahun yang lalu, aslinya di masjid. Nah, mudah alhamdulillah bisa sampai lagi ke sini. Yang ulun muliakan para habaib dan syarifah di mana saja berada, para alim ulama, tokoh masyarakat, baik sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus yang ulun muliakan panitia hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga terkhusus kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, mantan Kepala Desa, mantan RT, mantan RW, arwah Kepala Desa, arwah RT, arwah RW. Ada salahnya kita hormat di sini meninggal. Siapa tahu ini berkat Nabi Muhammad masuk surga. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak orang bertanya, banyak orang bertakun tentang kelebihan orang yang hadir di maulid Nabi. Banyak orang bertanya, memikirkan apa gerak si maulid Nabi. Orang yang hadir dan hadir di maulid itu ada makanan disiapkan panitia, ada minuman. Tadi ulun minumi susu. Tahu lah pian susu. Jadi itu susu cangkir, susu tuh boy, jangan diminum, dijempai kan zaman. Susu tuh bagus diminum. Makanya orang minum susu, kita ini berdatang berkah susu. Yang ada menyusu kan hidup.
Terima kasih nang isi susu lah. Lalu orang bertanya, apa kelebihan orang duduk di maulid Nabi? Salah satu ulama mengatakan, barang siapa yang hadir di maulid Nabi, lalu ia membawa banyu, membawa kain banyu, membawa makanan. Lalu di maulid tadi ada berbagai macam makanan, ada banyu, ada wadai gampung, ada nasi bungkus, ada aqua. Pian makan karena waktu mulut di rumah. Apabila ada makanan dan minuman di situ dibacakan maulid Nabi, atau minuman, makanan, buah-buahan, dan juga para ulama mengatakan barang siapa hadir maulid membawa duit tadi bila tong baca maulid dilipat diulah hajimat baca malaris dagang minta ada di kandang duit disimpan terus dimakan geget. Ketika makanan dan minuman yang dibacakan maulid Nabi Muhammad, maka Allah memasukkan 10.000 nur dan 10.000 rahmat. Ketika makanan dan minuman ada di paropian, makanan tadi bakal lahir dalam makanan yang ada. Kenapa? Orang yang memakan makanan maulid Nabi Muhammad tidak bakal keluar dari paropian sebelum habis dosa pian diampuni Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, untung orang hadir hari ini. Untung juga orang nak mau makan. Bila orang mati pula, orang mati pula. Ambil baju aqua, orang mati. Ambil baju aqua, bacakan Yasin 3 kali. Tuntung baca Yasin, minum makan sedikit. Bila kau minum, hidup orangnya. Itulah. Harus baca sesidok kan. Pertama, makan minum dapat keberkahan. Yang kedua, orang yang hadir duduk mendengarkan ilmu-ilmu dari Rasulullah yang disampaikan para ulama. Para ulama mengatakan duduk sebentar di majlis ilmu sama pahalanya orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Ada ulama mengatakan sesaat ini seperti memajah pintalu. Ada juga seperti mengacak susu, memarah susu kambing. Ada susu ibu ada susu kambing, kan ada pemandu susu. Nah, sekedar mengacak susu duduk di majlis maulid sama pahalanya sembahyang sunat 1000 rakaat. Mana akunnya biar duduk di majlis ilmu satu mat atau sembahyang di rumah 1000 rakaat. Baik, mana akunnya? Hakun duduk di majlis ilmu, makan kawa, minum kawa, bageru kawa, acak-acak kawa, dapat pahala kayak orang sembahyang 1000 rakaat. Itulah orang yang duduk di majlis ilmu, di majlis maulid Nabi Muhammad. Yang ketiga, orang yang hadir di majlis maulid dapat makan berkah, dapat pahala luar biasa. Yang ketiga, orang yang hadir di majlis maulid dan di majlis ilmu, orang tersebut dijamin rezekinya. Bila orang menuntut ilmu, niatnya itu dijamin oleh Allah ilmunya, dijamin rezekinya. Dan apabila dia meninggal dunia, mati syahid, tanpa dihisab langsung ke surga. Misalnya berniat di rumah di kampung ini ada pengajian yasinan atau pengajian ilmu apakah dilakukan di masjid ini seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, setahun sekali kah, lalu Ustaz minggu ini turun gue pengajian. Ya Allah, pun ada umur aku ini berniat pulang minggu kaina aku hadir pulang ke majlis sedikit. Nah, selama seminggu itu Allah jamin rezeki pian. Kalau dalam seminggu pian meninggal dunia, pian mati syahid.
Kenapa? Karena masih dalam menuntut ilmu. Nyamannya. Nah itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain ada kawan kayak umat Nabi Muhammad. Kalau umat yang lain, boy, duduk di majlis ilmu dapat pahala sekali ya. Kalau kita dapat kayak 1000 rakaat sampai yang umat yang lain gak ada. 10 kali beribadah, 10 dua pahalanya. 10 kali berzikir, 10 dua pahalanya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, ada bulan-bulan yang istimewa Allah ciptakan bagi umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalawat di bulan Sya'ban, beribadah di bulan Sya'ban, Allah balas dengan 500 kebaikan. Orang yang beribadah di bulan Rajab, Allah balas dengan 500. Sya'ban 750, Ramadan 1000. Satu ibadah dibalas 1000. Itu umat Nabi Muhammad. Lalu umat-umat yang lain, nabi-nabi Bani Israel yang mempunyai kitab diturunkan Allah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, semua dikisahkan dalam kitab itu sebelum Al-Quran. Semua sudah mengisahkan tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Bahkan para nabi ingin berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya wahai Nabi Musa meminta kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah jadikan bang aku umat Nabi Muhammad. Aku hendak benar jadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Musa. Padahal orangnya sudah nabi. Kata Allah, wahai Nabi Musa, syukuri yang ada di surga. Lalu Nabi Isa melihat keistimewaan dalam Injilnya, keistimewaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, dan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pun meminta juga kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa dikabulkan Allah. Akhirnya di akhir zaman, setelah Dajjal datang, Nabi Musa akhirnya membunuh Dajjal. Di akhir zaman ini banyak sudah orang nampak aku. Ada nampak aku Nabi, ada. Ada nampak aku Jibril, ada. Nampak aku wali, banyak. Pun ada di tampilan ini, orang bak aku Dajjal, akapai. Tiba ke sungai. Antik juga di Indonesia ini biar polisi terhebat di dunia, kawal menangkap Jibril. Ya kan apa? Orang yang jadi wali, orang-orang saleh itu kalau kita hendak meminta wali, pertama orang wali itu berilmu. Yang kedua, ibadahnya banyak. Yang ketiga, ujiannya penuh. Itu orang wali. Kita ibadah boleh, ujian ada mau, ilmu ada banyak, bermodal pulang, bermodal kain kuning, bakal kuwade. Akhir zaman. Nah, Maulid Nabi Muhammad SAW ini banyak keistimewaan, banyak para ulama mengisahkan tentang lahirnya Nabi Muhammad dan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita Muhammad pun di bulan Maulid ini bukan kelahiran saja, Nabi kita Muhammad wafat di bulan ini juga. Nah jadi untung orang yang hadir di Maulid Nabi, wa insya Allah kita semua berkumpul bersama Rasulullah, yang sebagaimana tadi hadis dikatakan al-mar'u ma'aman ahad. Orang itu akan dihalau di padang mahsyar di akhirat bersama orang yang dicintainya. Tapi cinta perlu pengorbanan. Cinta perlu dikorbankan. Semua orang bisa mengomong beban cinta. Cinta tidak bakal sukses tanpa ada pengorbanan. Cinta tidak bakal kita dapat tanpa kita mengorbankan. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, perjuangkan syiar Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, ajarkan ilmu Nabi Muhammad,
cinta kepada Nabi Muhammad. Ada salah satu tradisi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu Bu, di Arab itu kalaunya ada maulid, itu kalau asrakalnya satu disuruh pistol, jagung, jagung. Kalau di Arab tuh bilang bahina qaruba awan wa dihajal habib. Wah, sebut disuruh pistol, jagung. Terus pistol bujuran, kena pistol mainan itu bang, bujuran. Nah ini kejadian di Timur Tengah. Ketika itu orang membaca maulid, sudah siap dengan senjata masing-masing. Lalu ada salah satu kekanakan agama yang lain, agama Nasrani, hendak umpat melihat orang beracara maulid. Asik asrakal, tiba-tiba ada insiden yang kada disangka-sangka. Ada salah satu pemuda mengutin pistol ketika menembak kakana kepala kakana kurang agama lain tadi. Melihat tembak kepala kakana tadi, maka si ibunya ini menangis dan dibawa anak tersebut ke rumah sakit karena ada peluru di kepalanya, karena dia agama bukan agama Islam. Lalu si ibu ini menjerit histeris dan menyambati dan mengtundasi akan Nabi Muhammad. Mana itu maulid? Mana itu Nabi Muhammad? Katanya penolong. Katanya Nabi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu Nabi Muhammad orang yang penyayang, maka dia akan menghidupkan anakku ketika ada peluru di kepala. Seketika dokter keluar dari rumah sakit mengatakan anak ini sudah meninggal dunia. Seketika ibu dan seorang anak ibu yang agama Nasrani ingin menjenguk anaknya di dalam kamar yang sudah meninggal dunia. Tiba-tiba di dalam kamar anaknya terbangun dan penyakit bekas tubuh kadang. Kata si anak, wahai ibu, jangan biarkan seorang pemuda itu keluar. Ayo cepat tutup pintunya bu, jangan sampai dia hilang. Si ibunya bingung. Dokter keluar sudah akan mati. Sekali masuk anaknya rami, nambah kas luka ada. Lalu kata ibunya bertanya, wahai anakku, kenapa kamu bisa hidup? Kata si anak, wahai ibu, ada seorang pemuda yang tampan, wajahnya bercahaya, mukanya tersenyum, dan tangan-tangannya memusuk-musuk kepalaku yang kena terluka. Maka kepalaku bu hampir sakit dan tidak ada bekas tembakan. Siapakah dia? Kata ibunya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya mendengar cerita anaknya, lalu si perempuan tadi mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkah maulid. Dan di antara orang sifat Nabi Muhammad yang kita pelajari hari ini, jangan kita dihadirin maulid, umpat makan, umpat minum, mulik dari dapat ilmu. Ada ilmu Nabi Muhammad yang bisa kita tiru dan kita bawa ke rumah, yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Di antara sifat Nabi itu pemurah. Nabi itu baik. Kalau diundang orang miskin, cepat datang. Tahu di sini deh. Nabi kalau diundang orang miskin, misalnya orang miskin itu berundang jam 9 malam, sidin sajam dahulu datang dah. Amun di kita akhir zaman ini orang sugih mengundang umat capat datangan. Sudah orang miskin, hanya datangan. Kai sudah berdua tuntung hanya datangan. Kai berdua hanya berbuah di luar lagi tak hadang bek tak apa mingkong. Orang miskin pembelajaran, maka berjanji yang ulang. Rasulullah tu pemurah. Ijada'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah.
Nabi Muhammad bila diundang orang susah, orang miskin, Nabi Muhammad cepat datang. Kalau kita hendak mencontoh sifat Nabi Muhammad, turuti. Jika ada kain betahlil, kain menaikannya. Abdul Zikri Annahu La ilaha illallah. Kain betahlil. Sampai kain kedua, Allahumma nas'aluka al-salamah wal afiyah wal mu'afah ini wajibnya Alhamdulillah minkum. Hanya aku suka. Ada lagi pian dua itu suruh kerja. Nasifat Nabi pemurah harta, pemurah ilmu, pemurah tenaga. Nyadar untuk pemalar buai, Pak, pemurah tenaga. Bila orang tu pangantinan membuat gotong royong, menabas ka, mengutih kayu ka, memasang tindak. Nya ketahuan kalau pamalan tu baik, pamalan tenaga. Bila ada ruku dicangkir, jadi saptaros. Pandai harus tu. Berapa harga pinangnya? Wah. Habis ambil pulang dicangkir, maka dicangkir ini rukunya ruku dan gerem pulang. Apalagi ruku yang paling pintar, ruku Jisamsuk. Ruku paling pintar, ruku Jisamsuk. Itu menghitungnya bujur pala di saya 2, 3, 4. Kalau ruku yang paling umur 7, 6. Minta maaf kalau bisa di jarum lah. Itu berhitung ruku ya ke anak 7 pas. Mau apa mandir? Orang apa? Masing-masing ada menunggi kayu, ada nama nguyak nior, ada nama marot nior, ada nama masal tidak. Sarong lo berlupu. Orang para keuntungan sudah anak menikah, mama ambil uang 2 bilah, anda ketalingan. Ada kan di sini? Oh, ada kan di sini? Mau ada yang katakan muanya. Makalah orang pamalar inilah raja akal ya. Di Gardu tuh, begadang malam di Gardu, kawan main domino, bacator, ruku kawan berhambur na, bandang rokok, nah rokok tadi dah, nah rokok bisa, rokok. Amun anak meminta baik langsung ambil, kalau bisa pilihannya dalam supan meminta, ya ada. Kita tuh mana minta kawan, pas mengambil kotak, membuka, pas pilihannya, supaya dia minta, supan. Tapi orang nang ini raja akal dia, pintar aja minta kawan tuh. Nah, anda propos ini, bagi siapa perumahan tuh? Kita baharinya perumahan di Teluk Jerak enggak? Apa kan ini? Hah? Teluk Jerak. Ambil bahari Pak Aidil, berumah Pak Abon Pinang di Teluk Jerak itu. Batas tanah abah dulu ingin tanah babakal. Cuma aku udah tahu tentang batas tanah itu. Perasaanku intan sini bang sampai mampir ke Tarogone. Tuh itu akalnya. Guyangnya pindah balik. Sabilah. Tuh boleh kita itu akal. Mau ada apa di kerja bagi siapa homan. Rokok boleh kantong beradaan. Ada sama juga bibinian, jangan pemalar. Bibinian itu bila laki muncul kita keluar lagi sampai kiamat pak awal lagi. Nya pun menyimpan duit, nukal barang ngaridin, panci ngaridin, mesin cuci ngaridin, kulkas ngaridin, pancuh ngaridin, cawat ngaridin. Utang mengeridin, ukur mengeridin. Bibinian ini ya Allah, mau sudah pamalan luar biasa. Mau laki itu, Assalamualaikum, permintaan kali baca maulid, mau laki membuat 100.000, mengacak ke tangan, binian tuh.
haulai banyak. Di rumah bawang habis, beras habis, gula habis, 2 kaleng habis, 2 hidup lepas. Macam-macam menyumbang 200.000, 10.000 cukup baik. Si 90.000-nya, gua kakak, aku membuatnya. Nah, bibinian di sana, di sini kan ada. Cuma di sana pindah ke sini. Ya ada. Dan bibinian akhir zaman ini antik-antik dia. Pun sudah ada kapangan dandanan 1.000 dandanan. Sudah masuk ke kalang lawan laki, ya Allah, ayah hantu beriman. Betul kan, Bu? Iya, kan dia naik. Mau sudah kapangan no, dibiniak di dandan. Dandan. 2 jam di calawin aja. Saluan jam 9, Imam saya bilang suruh dandan. Pertama mengarek kanek. Tungtung dikarek, ambil samidul. Handap panjang-panjang, handap. Cuma hati-hati kok ini kaning bibirnya kayak mobil bertuangan tuh. Iya kan, Bu? Mahaji. Nini haji ubat gue berdandan. Ada ini mengalah aku berdandan dulu ke pasar luar. 5 batang ruku udah kain sabsu, belum tutup kain berdandan, ini berdandan. Ujar kain dan mukul. Orang habis mukul belum berdandan. Nah berdandan. Oh, pokoknya gitu abang, mengelinting abangnya. Mulak asalawan, bulikan kali hujan, payung ketinggal. Sampai ke rumah, anting hilang. Dapat baju hujan, pas kayu membuka, handul beriamban. Orang kue badan itu pas tempatnya, berpakaian itu pas tempatnya. Pian badan dan sehebat mungkin, bapupur nang larang, biak harum nang larang, masuk ke kamar lawan laki pian bergairah nafsu naik dapat pahala pian. Sama perang syahid orang dah pahala, sama bunuh Yahudi pahalanya. Ya kan? Ada ini kada malam lawan laki, baju daster, tambal 7, pupur dingin, laki mencium kalimpanan. Ada kan? Pupur babi kandang kayak pucuk. Tempatnya salah. Guru, Ustaz, kami bolehlah pakai baju artis? Boleh. Baju yang kayak India kelihatan pusat? Boleh. Tapi tempat memakainya di hadapan laki pian yang halal. Amun pian tukang petani, baju India kelihatan pusat, keluar ke pasar, padahal kan orang gila. Ya ada, Bu. Nah, ujar Nabi mengatakan, seorang perempuan itu paling mudah masuk surga, paling mudah masuk neraka. Ayo Pak, mudah untuk masuk surga. Seorang perempuan kalau sudah bersuami, dia taat lawan laki, kewajiban sembahyang dia kerjakan, namanya sudah tertulis di dalam surga. Tapi kebanyakan ujar Nabi, perempuan itu penghuni neraka. Kenapa? Karena kada bisa menjaga montong, kada bisa menjaga aurat. Kenapa bibinya itu ketujuh mamai tiap hari? Tahu lah Pak. Akibatnya apa? Karena perempuan itu sudah diciptakan Allah. Kenapa bibinya itu ketujuh mamai? Karena diisi montong 2. Di atas makan jagung, di bawah baudon. Binian hati-hati, montong dijaga. Bila kawa menjaga montong, bak dilawan laki, nang wajib digawi, surga sudah biar. Kada ibadah lah Ustaz aja. Kada bajikin lah kau aja. Kawa silakan, anak bajikin silakan. Tapi setiap pian ibadah nang wajib sudah digawi, lalu si perempuan tadi nak menambah ibadah silakan. Cuma ketika dia melayani lakinya, melayani anaknya, menyiapkan makan, batatapas, memberesi rumah, itu
itu setiap gerak awaknya, setiap keringatnya, setiap lapahnya dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu titik keringat seorang perempuan yang menyiapkan lakinya, melayani suaminya, memberi makan atau membersihkan rumah. Satu titik paloh seorang perempuan tadi yang ikhlas melayani laki dan anak keluarganya, Allah balas dengan satu istana di dalam surga. Maka itu guru yang ini bermasak pakai jaket, pakai helm, yang banyak palohnya. Ada pintar pelanggaran. Minum dulu belah. Hampir kira jam 11:30. Air bujur di Kalimantan, setengah 11. Ada pendusta kita. Nah, orang yang hendak menurut sifat Nabi pamurah, jangan pemalas. Jangan pemalas, apalagi hendak memperingati Maulid. Jangan hitung-hitungan lawan Rasulullah. Jangan hitung-hitungan untuk akhirat. Kalau untuk dunia ayo aja hitung-hitungan. Tapi kalau untuk akhirat jangan dihitung. Urang tuh pamalar. Ada kisah tukang beca lawan bus toke. Kalau toke, kalau si toke jabat. Kalau kami bus batu bara misalnya, sembahyang Jumat, bus ini terdatai tukang beca. Sembahyang Jumat terdatai. Lalu cilingan mulai di ujung tawing masjid berjalan ke jabatan, mulai di ujung membuat ujar bus batu bara. Aku ini kita membuat 1,5 juta. Kadang mungkin tukang beca ini membuat 1 juta. Benar sambil bermarah cilingan tadi sampai dibuka orang sugih dibuatnya 1,5 juta. Tukang beca melihat menangis, ya Allah banyaknya. Berapa hari aku dipulihkan beca 1,5 juta mengumpulkan ujar orang sugih, ya aku 1,5 juta mulai benar bagat. Sampai dibuka tukang beca membuat 3 juta. Jabus betul orang apa banyaknya. Kadang-kadang pura-pura miskin, ya Allah. Tutup sampai yang Jumat, betakon bus batu bara, tukang beca kasih aku betakon. Banyaknya ikan membuat dipati 3 juta. Penjual apa ikan? Ujar tukang beca, aku nih pusai jangan 3 juta, 10.000 kan kau tanah mau berkata kalah dengan itu. Tadi bang 3 juta. Tadi pusai pas dia sampai gugur duitnya 3 juta aku pun ya Rasulullah kalian. Dia telah sampai yang surat Jumat pas bagus salih gugur duitnya 3 juta pun ambil dulu pun kecilingan sekalian. Oh maman tak kali kumus mual ya. Mampir ada awal lagi kecilingan duitnya sudah. Biasakan pamurah. Yang kedua sifat Nabi yang awal kita bawa ke rumah, yang kita bawa contoh kepada anak kita ialah beribadah, beramal. Sunnah Nabi itu banyak yang awal kita amalkan. Pertama sembahyang berjamaah. Masjidnya bagus, mimbarnya hanyar. Ulun pernah jadi hatib di mana tuh, kampung mana? Ulun sidang Jumat yang berbahaya. Ada hakun berbahagia. Sakainya mimbarnya jabuk pilot sebelah kiri dah. Jangan ulun. Saya kira paham panitia. Bagus mikrofonnya, bagus benar kawan. Ada lu ceramah di mana ada ujung ceramah. Satu masjid 30 juta, mikrofon berkorban. Satu masjid banyak, mikrofon tak nonton. Ceramah saja bilang kayak 5 jam ceramah. Iya kan? Apalagi sini sambutan 1,5 jam sambutannya 4 kali guru mikrofon. Ini bagus nah. Ini potongan namun ini sukses dan pamalutan soalnya. Saya juga di sekuat. Bagus juga ya apa?
Lebih bagus nih mulai mikrofonnya kayak gana mikrofonnya. Nyaman tak gana pada halus tuh. Sifat Nabi kuat ibadah. Nabi setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sembahyang diwajibkan 5 waktu, Nabi sampai meninggal dunia sembahyang berjamaah. Kada pernah Nabi itu ada sembahyang. Antiknya di akhir zaman ini ada orang mengajarkan amal sembahyang. Di manakah ilmunya itu? Nah sembahyang itu belum tentu masuk surga. Nah ada sembahyang pasti neraka. Misalnya. Ya Allah. Bahkan ada yang parah yang berucap sembahyang itu dia mengkadari luang kulit. Oh baca kita. Nah kan sembahyang bang, berurut orangnya. Jangan kalah kita. Nabi bahkan dikatakan Nabi itu sembahyang sampai bangkak batasnya. Nah dibawa ke rumah. Pertama jangan pamurah. Pertama pamurah. Yang kedua beribadah. Jangan pamalah. Yang ketiga yang kita bawa ke rumah, yang kita ajarkan kepada anak kita ialah jangan pamalar. Itu aja. Pamurah, ibadah, jangan pamalar. Ini urusan pamalar ini kali pamalar. Kali bang, pamalar ini kali. Apalagi musim sakit. Kadang dia masalah sakitnya. Mulai hari, orang itu hidup pemerintahan. Anu banyak terlalu banyak anak ya, banyak anak kali mau pusing. Ini kenal bisa menjadi seorang. Ya, taranja hayam aja, bagai duan hayam, kurang terobak hayam seorang, nyapa malam boleh. Minta ganti 30 juta. Ujar nama lanja hayam. Banyak 30 juta yang minta ganti. Hayam itu berapa harganya? Untuk kali aja ada. Hayam itu satu-satunya. Setelah Ikam meranjah umahnya hayam, anaknya yatim di besikung di rumah. Aku nama ngusing. Ada 2 perbedaan antara manusia lawan hayam. Ada 2 perbedaan antara manusia lawan hayam. Ujar anaknya hayam, batakun lawan umahnya hayam. Jadi ujar umahnya hayam mendengarakan apa yang diucapkan anaknya hayam. Jadi ujar anaknya hayam bapak dah lawan umahnya hayam. Lalu umahnya hayam tadi mendengarakan apa yang diucapkan anaknya hayam. Lalu ujar anak hayam tadi, ini taktik orang apa? Jadi ujar umahnya hayam mendengarkan apa yang diucapkan anak hayam. Lalu anak hayam tadi mengucapkan kepada umahnya hayam, lalu umahnya hayam mendengarkan. Lalu ujar anaknya hayam pulang. Sampai juhur ini kita. Ujar anaknya hayam. Mak, kita di aja mulai aku lahir sampai ganal ngarang kita ini beradaan hayam. Nyamannya jadi manusia itu main. Mulai lagi halus sampai ganda ngarannya lain-lain. Ada ngaran utuh tadung, ada utuh macam-macam, utuh ular macam-macam ngaran. Kita ini main kayak apa? Mulai halus sampai ganda ngaran hayam sama. Mulai pada tuan, pada jual, pada nian hayam beradaan. Lalu ujar umahnya hayam menjawab pertanyaan anaknya hayam. Lalu si anak hayam mendengarkan apa yang dijawab umahnya hayam. Lalu ujar umahnya hayam. Ayo pujuk kalau kata-kata nih. Ujar umahnya hayam, wahai anakku hayam, memang nakai kita ini hayam. Ngarannya sama pada hayam. Tapi kalau kita meninggal dunia, ngaran kita berbeda, hampir disambat hayam. Kalau kita tak karincing, ayam goreng. Kalau kita di dapur, ayam panggang. Kalau kita di toko, ayam penyet. Kalau kita di kuah, ayam sop ayam. Tapi nakai kalau manusia, bujur hidupnya ngarannya berbeda,
ketika dia meninggal mati, semua sama namanya. Presiden, bupati, gubernur, camat, orang sugih, orang miskin, tukang parkir, tukang pintul, sama ngarannya. Di atas kerangka itu namanya mayit berada. Kalau manusia nak kayak mati dihisab Allah, kalau kita ni mati kan dihisab-hisab menyamani orang. Dua perbedaan. Jadi kita kalau mati jangan sama hayam. Jangan kalah lawan hayam. Siapapun saja kamu sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kipayah ada. Mengkapi itu di Banjarbaik, pengumuman kaum telah meninggal dunia bus New York atau bus Pinang. Kami senang gue karena amplopnya benar kipayah. Biasa kipayah kan 5.000, 10.000. Bila bus itu bisa 200.000 amplopnya. Bila isinya cap 1.000 itu cap parang itu masih perjuangan. Tapi bila Soekarno Hatta itu merdeka sudah kita. Di sini bagi payah kan bagi duit juga lah. Nang amplop kalau rumah baru juga lah. Ini ada kejadian baik kisah. Jadi waktu itu orang sugih mati, dibagi amplop oleh ujung kampung Kipayah. Nang terakhir ini tuan guru pian nang antek. Gurunya ini kita jadi imam. Mana laki orang mati. Hingga itu kita bertahlil ke rumah. Itu biasanya tak ambil amplopnya. Nang Kipayah itu sudah sama rata pada tanah. Maksud itu pas Kipayah gue. Jadi tuan guru Salli sunnah ala hajar mayit. Allahu Akbar. Jadi makmum ribuan. Allahu Akbar. Itu imam. Kapan dia bergerak? Bergerak, membuka. Allahu Akbar. Membuka pula. Pas takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Bangun mayat tadi biar. Berduduk mayatnya. Jamaah nang ribuan tadi buka hak. Tuan guru udah buka. Menggetar sini. Beban dia mulai lawan si mayat tadi. Kemudian si mayat mu'alim. Karena apa yang ada buka? Aku amplopnya belum mulai. Nang muka itu sudah dapat amplop belekaan. Kira-kira di kampung ini macam dapat amplop aku. Ikam dia jadi hantu dalam Tuhan ini. Jadi pelajaran lagi di kampung lah. Kalau ada orang meninggal, unjuki pada dulu amplopnya lawan tuan guru. Nggak mau pindah bangun. Ya kan? Bila ada saudara kita meninggal dunia, umpat Kipayah, antar ke kubur, dengarkan baca talqin. Orang baca talqin ini gue hati-hati juga. Belum pernah kejadian gue kawan umumi mbah kawin, ada lulus pesantren, ini kisah aja bang. Ditugaskan dengan baca talqin. Cuma sebelum tulak ke kuburan tuh dimamai bini biar berhuan apa tahu juga. Jadi pikiran nang di rumah dibawa ke kuburan juga. Ketika ini menalakin biar maka pemulaan nang dua ketiga terjadi. Nang meninggal si Abdullah. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Minha khalaqnakum wa biha nukhrijukum daratan ukhra. Bismillah wa minallah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ya Abdullah, apabila datang 3 malaikat menanya Anda, kata 3 malaikat, tapi tidak akan ini bermamai ribang, sangkal hati. Kalau nang dihigam gawil, gue aja malaikat. Maka yang satu itu palsu. Jadi ya kain itu. Saya tahun mata orang mati kada pernah mendengar malaikat palsu. Ya. Nah,
ibu-ibu, pertama jangan pamarah, yang kedua jangan pamalar, yang ketiga ibadah nyaman tuh biar, ya kan? Ada buah bacaan ini bila pian mengamalkan dijamin 100% lagi pian kada kawin lagi. Ini orang anak begini empat syaratnya lagi anak. Pertama waras, pintar. Yang kedua baras, banyak duit. Yang ketiga maras, akon ngawini. Yang empatnya paling penting aras. Ya kan? Nah itu dia dia tidak kalah lakian. Sudah Allah katakan tadi, bila orang membawa baju maulid, gunakan baju tadi dibuat di pemiringan. Anda ke bubur basah, ujar kami orang Banjar di sana, bubur dingin, murah itu harganya. Sabarin mungkin 100.000, nukar 5 karung biar tahan 2 tahun. Pengiritan, ambil 2 ini 5 putika. Bubur dingin dari Anda di Banjar dibacakan selawat begini buat bacakan bacaannya kayak ini biar harus hafal biar bila kada hafal kau makan nya pantun aja orang bahari itu pantun aja cuma sakti orang bahari itu karena menyamak angin duduk tuh bacanya pantun aja Bismillahirrahmanirrahim pucuk segala pucuk kayu-kayuan sakit rasa menyucuk hilang kada ketahuan sampai hari gitu dia bacanya ampih dia aku tidak tuan-tuan orang bahari ilmu sedikit keyakinan kayak gunung orang wayah ini ilmu banyak keyakinan kayak biji sahang ini gue pantun orang bahari gue sakti gue pokoknya penglihatan laki dia tuh pian kayak Sahruni kayak ini gue bacanya Nur Allah Nur Muhammad di batang tubuhku, suamiku tercinta tergila-gila sayang kepada diriku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yuk ibu murahkan imba babupur tadi masuk ke kalambo mendatangi laki syarat sabundeng jangan babaju amalkan dia biar dia malah insya Allah laki biar ada bakal awal lagi percaya katakan ujar Imam Syafi'i bagi seorang perempuan yang mempunyai suami kada datang haid kada ada penyakit kada ada ujur kada ada alasan ketika dia guring lawan laki berselawar hukumnya makruh sekali lagi hukumnya makruh bongkarlah makruh. Jadi bilang guring lawan laki itu harus berselawar tetapi aja pada laki abahnya mau hendak buka saurang untuk tutup saurang. Nah itu bapulah. Nah mungkin tausiah umum itulah pesan-pesan daripada peringatan Maulid tadi. 3 yang pian bahwa lah rumah pertama contoh kepada anak keluarga pemurah. Yang kedua jangan pamalar. Yang ketiga banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sebelum ulun tutup ceramah ulun